warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ini hari ketiga kita training, mungkin tim bawah nggak ikut, tapi nggak apa-apa, tak ulang. Jadi nanti ke depan kita akan belajar Instagram selama 13 kali ya pertemuannya. Jadi ini kita ada modul-modulnya, ya beruntung lah. Jadi sambil aku belajar, teman-teman juga belajar. Jadi kenapa sih kita konsen belajar tentang online ya, karena selama masa pandemi corona ini ya, bahkan mungkin ke depannya ya mau nggak mau kita harus online ini sudah urat nadi. Bahkan banyak perusahaan yang berbasis offline yang gulung tikar. Ya alhamdulillah, karena kita aku dari awal dari nol sampai sekarang ini udah melek online. Ya walaupun masih online lah, belum secanggih teman-teman yang lain, tapi minimal kita bareng-bareng belajar. Panas, terus tutup kipas ini. Ya, jadi hari ini aku mau mengulas pelajaran hari kedua. Yang pertama tentang masalah produk ya. Produk itu ada dua konten, foto dan video. Kalau foto itu kita dibagi tentang dua gambar. Foto outdoor itu berarti di luar, itu bisa pakai dari SDM kita bisa, atau kita endorse gitu. Nah ini biasanya endorse itu tergantung dia, kalau punya studio ya pakai studio, kalau enggak ya dia biasanya di alam terbuka gitu. Nah yang perlu kita lihat dalam syuting video ini, foto ini ya, tentang pencahayaannya gitu. Nah, foto itu nanti dibagi beberapa sisi, ada dari sisi depan, sisi samping kiri, sisi samping kanan, sisi belakang. Kalau produk ya, kalau misalnya produk ini dipakai oleh model ya, dia dari sisi depan bisa sih, dari belakang, dari samping bisa, kanan bisa. Cuma kalau belakang ya nggak mungkin difoto karena kelihatan punggung yang endorse orangnya ya gitu. Nah kalau video itu biasain kita pakai yang ini, selainnya namanya landscape. Kalau HP kan, coba HP. Nah, HP kalau shooting seperti ini namanya potret. Nah ini kelemahannya apa? Kalau nanti diposting di YouTube itu nggak penuh layarnya nggak penuh. Nah makanya kalau shooting biasain posisi landscape. Memang kadang orang ya senangannya karena udah biasa ini kan capek banget kan. Ya makanya harus pakai alat bantu, namanya tongsis itu. Seperti itu. Ya ini pelajaran sih, ini pelajaran. Jadi nanti ke depannya kalau kita foto atau buat video ya landscape ini. Nah, nanti tinggal main angle-angle-nya aja. Terus apa aja sih yang kita posting? Ya ini, yang pertama testimoni, istilahnya testimoni orang yang sudah minum, atau testimoni paket. Jadi taruhlah paket kita kirim ya sehari 2 hari. Kalau ibarat di Jakarta kan mungkin 2 hari, kita bisa follow up. Pak kabar sis, pak kabar kakak. Biasanya kita panggil orang tuh kakak karena lebih menghargai, terus lebih mudah. Karena kadang orang dipanggil ibu, ya kalau dia udah ibu-ibu, kalau masih gadis kan kadang ada perasaan nggak nyaman. Aku pun tak biasain ya kakak, ada yang bisa saya bantu. Atau kalau kita nanyain paket, gimana kakak, paketnya udah sampai? Oh belum, oh ya udah, oke ditunggu ya kakak, selamat berbelanja. Nah, terus kalau udah sampai, oh udah sampai ya kak, kalau boleh minta fotonya dong pakai paketnya gitu. Kalau boleh, tapi jangan maksa gitu.
Nah, atau kalau kakak mau ya sedikit testimoni lah ke kita gitu. Nah, nanti tiap bulan kita ada bagi-bagi hadiah kakak, nggak apa-apa sebenarnya. Orang-orang yang nyetok foto kita itu ya akhir bulan kita lihat aja nggak apa-apa, nanti kita kasih pulsa apa nggak masalah. Jadi itu sarana membangun hubungan. Makanya kayak Mas sampean kan tak suruh datain tiap hari paket-paket, karena ke depannya dari jumlah konsumen kita itu nanti kita bisa istilahnya tawari produk yang lain. Taruhlah dia belanja produk A, nah, nanti next time bisa tawari produk B. Makanya kan saya selalu ngomong selipin aja brosur, walaupun dia beli produk A kasih brosur produk B nggak masalah, barangkali dia setelah baca ya, karena memang tugas kita itu namanya pemasaran ya iklan, karena kita nggak ada budget iklan di TV, nggak ada budget iklan di radio, ya mau nggak mau kita mainnya nanti di brosur, di foto, di Instagram dan sebagainya kan, di online seperti itu. Nah, jadi testimoni pengguna produk, testimoni paket juga bisa. Paket gak sampai, atau mungkin dia taruhlah ngeluh, kak paketnya kok penyok ya kak mohon maaf ya, sebenarnya dari kita udah packing rapi, jadi walaupun orang sebenarnya mau ngedumel, cuma kalau kita layani kan jadi akhirnya gak ngedumel. Jangan sampai orang komplain kita diemin, jangan. Kalau memang sebenarnya taruhlah kita di marketplace kan kita ada bintang 1, bintang 2, bintang 4, kalau sampai bintang 1 ya kita kejar gimana caranya dia bisa naikin ratingnya itu. Karena sekarang orang kan belanja itu mesti lihat review bintangnya gimana. Kalau bintangnya berantakan ya dia jadi ilfil, nggak nyaman seperti itu. Terus apa aja sih konten lainnya ya, kita buat tutorial. Nah, tutorial kalau produk ya tutorial tentang produk ini apa, contohnya penghapus ini warnanya biru, kita bisa buat videonya, atau mungkin buat foto-fotonya juga, flyernya juga bisa video ya, nanti kayak video unboxing itu seperti itu. Atau juga tutorial waktu kita packing produk di shooting, itu perlu shooting, jadi biar orang tahu proses pemakingan di kita itu memakai beberapa tahap, mungkin dari dipakai bubble, terus pakai kardus. Jadi ya kita bisa pastikan ke konsumen kalau kita sudah packing yang aman dan rapi. Nah, bisa juga tutorial ya tentang slide-slide orang yang udah belanja ke kita, resinya, tumpukan barang. Lalu pagi hari ini kita mau kirim paket ini ke si A, si B, shooting aja. Terus sebenarnya nyuting itu kan nggak butuh waktu lama, nggak nyampe berjam-jam. Jadi sebelum packing sambil nyuting itu nggak masalah. Gitu. Dilakukan kapan? Ya tiap hari, tiap saat. Karena memang kita kan semakin banyak foto video yang kita hasilkan nanti di Google, itu nanti akan banyak foto-foto kita. Nah ya, ini kalau di dunia SEO nanti orang nyari itu lebih gampang seperti itu. Oh ternyata foto-foto ini ngarahnya ke kita, nanti tinggal ya ibaratnya kita kan buat pasar tadi, pasar kecil-kecil. Akhirnya ya orang dari A lari ke kita, B lari ke kita, C gitu. Jadi ibaratnya nyerang lah. Terus edukasi kita buat tentang manfaat, bahan baku dan sebagainya. Terus Q&A, question and answer. Jadi kalau ada pertanyaan ini jawabannya gimana. Jadi kalau bisa, kalau ada orang tanya tentang stok produk, bilang ada kak. Nah, ada. Nah nanti baru beberapa saat kita bahas, kak barangnya ada cuman masih di perjalanan, atau mungkin taruhlah memang lagi nunggu 2-3 hari, atau kalau enggak kita bisa nyari dari toko yang lain.
Jadi jangan sampai orang tanya, Kak ada produk ini nggak ada, udah. Kalau udah nggak ada tuh orang juga lagi down. Ibarat orang nembak cewek kan, kamu mau nggak sama aku? Nggak mau, kan langsung ngedown gitu kan, sama. Ya kalau bisa ya taruhlah nolak cowok apa itu ya yang halus lah. Ya sebenarnya sih aku ya mau sama kamu, apa gimana yang ngeles dikit lah, itu biasa lah. Jangan sampai nyakitin lah, sakit lah nyakitin itu. Ini kemarin materi yang gua dari gua. Nah, terus kita ya kalau untuk yang kemarin sih kita ada buat giveaway, itu penting kita juga, terus buat kuis, konten kuesioner, terus behind the scene tuh proses waktu kita pembuatan video atau apa itu kita buat, prosesnya nggak apa-apa. Nah kita nambahin untuk yang materi yang hari kedua kemarin belum kita sempat bahas, itu tentang jadwal posting, jadwalnya itu nanti nomor, tanggal, terus jam, terus jenis konten, terus produk, nama produk. Nah, jam-jam orang, contohnya tanggal 1 Juli jam berapa? Jam 7 kita posting, jam 1 kita posting, sama jam 19. Ya aturan bakunya sebenarnya seperti ini, cuma karena kita cara mulai kerja jam 8 mungkin kan pasti mulai startnya jam setengah 9 kan baru posting. Ini kalau ini mungkin mampu, kalau yang ini juga nggak mampu. Kenapa? Karena kita udah pulang kan gitu. Ya mau nggak mau sih ya kita maju gitu. Jadi jam bakunya seperti ini. Kenapa nih jam bakunya seperti ini ya? Karena nih orang lagi santai, jam-jam sekian itu orang lagi santai. Jadi kecenderungan kalau orang santai apa? Ya pegang HP kan. Jam-jam traffic bagus sih. Cuma karena kita terbatas karena masalah jam kerja, ya sudah, berarti ya kita ada dimajuin. Ini minimal. Bisa dijadwal aja apa ya yang jam 19 itu? Ya kalau bisa dijadwal aja. Nah, biar kalau memang ada pengaturan nih dijadwal. Bahkan untuk ya kalau jam pagi pun kalau memang besok pagi bisa dijadwal, bisa. Jadi taruhlah satu hari ini posting 6 atau 5, bisa, tinggal yang sisanya kan dijadwal mau kapan. Kayak kemarin kan Lebaran itu kan bisa hari ini jam berapa itu bisa. Karena kenapa ya? Karena jam-jam segini nih orang lagi santai gitu loh. Rata-rata ya, kecuali yang punya anak kecil atau yang ini ya nggak bisa lah. Cuma kalau yang Mahmud mama muda apa yang udah anaknya udah nggak di atas balita, rata-rata mereka santai jam-jam sekian ini. Kecuali anaknya udah sekolah ya pagi memang buru-buru. Cuma rata-rata kalau sebagian sih jam-jam inilah orang santai. Makanya kalau saya lihat rame itu biasanya malah malam. Jam ini sampai jam 21 itu rame. Berarti orang postingan tuh rata-rata trafficnya di sini ramai banget. Kenapa ya? Karena itu jam santai, orang santai, mungkin habis makan, habis sholat, ya pasti ya karena HP itu udah jadi kebutuhan pokok ya udah. Karena sekarang mending punya HP daripada punya motor ibaratnya loh. Ya ini materi yang kita ulang tentang materi pertemuan yang kedua.
Oke, kita lanjut yang minta hapus ya. Jadi ini sebenarnya ilmu yang tiap hari kita lakuin, cuma mungkin kita nggak sadar kan, ya nggak disiplin aja gitu. Kayak tulis orang-orang yang belanja, itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya kita punya database gitu. Banyak orang yang nawarin produk nggak laku, kenapa? Karena nggak punya database. Ya contoh database apa ya, yang kemarin saya bilang, kalau di FB itu ada yang namanya friend, kalau di YouTube ada yang namanya subscriber, kalau di IG ya namanya follower. Teman-teman bayangin lah, di FB temennya cuma 100 orang. Kira-kira kalau Anda posting ada yang nge-like gak? Gak ada. Buru-buru beli kan, nge-like aja, enggak. Ya kan? Jadi kalau teman-teman mau jualan, ya friend-nya tambahin di FB itu maksimal 5.000. Jadi kalau teman-teman jualan, temennya masih 100, nggak laku wajar. Oh, yang 5.000 kayak saya aja belum tentu orang beli kok. Ya walaupun sebenarnya antara friend, subscriber, follower ini sebenarnya juga masih abu-abu, tapi minimal ya kita kalau punya friend, punya temen 5.000 kan pede gitu. Berarti kita lumayan terkenal gitu. Tapi kalau temennya cuma 100, 200 ya kalau kita posting nggak ada yang like ya jangan sakit hati gitu. Karena kan orang rela membuat konten itu kan ya biar dilihat kan. Sampai yang kemarin ya, yang Tambun, dengar nggak beritanya, selfie di lantai 3 kena strum mati anak SMK, dengar nggak? Di Tambun sini berita kemarin. Jadi di lantai 3 itu dia mungkin mau selfie apa, tapi tangannya nyangkut ini apa, kabel. Dicek aja lah hari ini kalau sempat Ada di IG kok. Hah? Di IG ada. Ada ya. Jadi ya buat emak-emak yang suka selfie ya hati-hati lah. Jadi jangan asal selfie ya, lihat ya kok buat konten pengen menarik lah, cuma ya nyawa kan taruhannya. Yang sekarang ngawur yang sekarang. Kalau yang kalau malam sempat nonton TV di on the spot bapak itu kan banyak yang orang rela naik tebing dari atas di foto, dia turun tebing sampai akhirnya jatuh tebingnya. Atau yang ada selfie tahu-tahu datang banjir di pinggir kali itu lanjut, banyak itu kejadiannya itu. Atau yang pernah di Lampung itu selfie ternyata nggak sengaja kena ini apa, sarang tawon di antep tawon. Jadi dia sebenarnya udah tahu nih tawon, cuma dia pengen selfie sama tawon, tapi nggak sengaja dia malah apa nonjok sarangnya, tawonnya marah, dia malah disengati itu. Ya memang dia pengen selfie lah, ini sarang tawon gini, tahu-tahu malah mungkin mau gini, nah jedit ya nggak tahu. Itu bahaya. Subscriber seperti itu. Ya, yang hari ketiga apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama kita tentang nama, terus hashtag, terus follow unfollow. Nah, nama ya ini kita mau jualan apa, antara jualan gamis ya namanya gamis apa, karena orang mesti langsung nyari gamis ya, tinggal tambahin taruhannya Nia gamis kalau jualan gamis. Kalau herbal ya tinggal kita tulisin namanya siapa, Pak Ijo Herbal. Jadi nama ini berpengaruh. Kalau orang pengen nyari gamis ya pasti ketik gamis.
Jadi di IG itu kan ada pencarian di atas. Ya orang mau nyari siapa? Cowok, ya kan nanti diketik cowok, nanti keluar cowok. Gitu. Nah, kalau nyari gamis ya ketik gamis putih keluar gamis, nanti keluar. Nah, terus taruhan nyari herbal, ya ketik herbal nanti kan keluar herbal. Jadi kalau buat nama di ya yang sesuai kita jualannya apa berarti begitu. Kenapa sih kita pakai ini ya? Kita ada yang namanya SEO tadi itu, Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. Nah, tulisannya. Jadi cara pencarian lah, mesin pencarian. Jadi kita itu ibaratnya taruhlah mau jualan gamis ya jangan ketik herbal. Orang nggak akan ketemu gamis kita. Gitu. Taruhlah herbal ya ketik gamis juga kan. Tapi nama-nama ini memang nggak boleh dilarang di sini. Cuma kalau di hashtag, kalau memang lagi rame gamis ya ketik aja gamis nggak apa-apa. Baru herbal. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau di hashtag ya orang yang karena kita jualan herbal, orang yang nyari gamis tahu-tahu lihat herbal kita ya beli. Boleh. Atau yang lagi rame sekarang kan Chef Emon lagi rame trending Emon yang atau COVID apa yang lagi rame ketik gak apa-apa gitu. Walaupun seandainya mungkin jualan gamis ketik COVID ya nggak apa-apa, orang yang mungkin tentang nyari COVID akhirnya lihat gamisnya beli bisa gara-gara ketik COVID itu di hashtag. Jadi kadang hashtag itu juga ya ini ya cuma ngelabui ya mindah traffic aja. Kenapa sih? Karena kita bermain dengan traffic. Traffic itu istilahnya keramaian. Keramaian ibarat pasar, ini pasar. Ya kita kan nyari yang rame kan. Kita pun beli apa sesuatu hal kalau rame kan sih ikut beli. Walaupun sebenarnya di situ juga kita nggak tahu enak kok enggak. Contohnya kita lihat bakso yang rame, kita pasti ikut. Walaupun mungkin setelahnya mungkin nggak selera kita, tapi minimal kan orang nggak beli tuh. Kalau tujuan kita ya orang beli ke tempat kita itu. Walaupun mungkin dari sisi manfaat mereka nggak merasakan manfaat ya itu urusan mereka. Yang penting kita udah melayani kan apa kebutuhan mereka kan. Karena kalau untuk memuasai konsumen itu ya nggak bisa, susah. Ada orang yang ibaratnya sudah nawar, minta diskon, minta free ongkir, minta cepet, kalau perlu bisa bayarnya di tempo, itu karakter orang. Ya tapi ya itu udah tugas kita melayani kan. Terus untuk naikin follower apa gimana ya? Follower ya kita mau nggak mau kita follow juga. Follow ya taruhlah kita jualan herbal ya follow herbal ini yang udah rame-rame nggak apa-apa. Nanti kan misalnya kita berteman terus loh. Nah, nanti taruhlah udah kebanyakan nggak ya kita bisa unfollow. Tujuannya itu apa sih? Naikin ya follower dari yang kita follow itu bisa pindah ke kita. Subscribe pun sebenarnya nggak masalah, kita subscribe taruhlah di YouTube, nyari channel-channel yang udah rame ya kita ngikutin aja gitu. Cuma memang kadang yang bikin masalah kalau kayak YouTube itu YouTube-nya mungkin artis sama kita itu beda, karena artis tuh mereka rata-rata subscribe atau berfriend tuh karena pengen kepo kehidupan artis itu. Jadi banyak yang kecewa, mungkin kita udah endorse artis ya, mahal-mahal. Mungkin dia pengikutnya udah 1 juta, tapi yang beli cuma sedikit. Kenapa ya? Karena
yang subscribernya yang 1 juta ini belum tentu dia itu memang dia mau beli produk kita. Dia mungkin subscribe karena pengen kepo kehidupan artis itu aja. Nah, ya kita sih ini bisa jadi patokan, tapi jangan jadi patokan penuh gitu. Karena namanya di dunia dari penjualan itu nggak ada yang pasti sih. Nah, kalau di mana di Instagram tuh ada yang namanya bio, ada yang namanya bio IG. Itu ada di kolomnya sih, kolom yang biasa sebut dengan nama bio Instagram. Di bio ini teman-teman bisa memanfaatkan untuk mempresentasikan keunggulan produk kita, menulis alamat serta menulis kontak WhatsApp kita. Nah, ini kayak profil kalau di IG. Nah, kalau di IG namanya bio IG. Nah, kalau di FB ada profil sih. Sebenarnya semua di YouTube itu juga ada profil. Nah, kalau bisa, kalau memang kita bisnis ya kita kasih nama dan sebagainya, nomor HP. Mereka kayak kemarin kan udah tak buatin kan adminnya siapa, saya gini ya, itu biar orang kenal yang melayani siapa. Selama ini kan orang mikir ini barang tuh siapa yang ngirim, apa ini barang dari kuburan atau apa ya. Kalau perlu kan ya memang dia pengen interaksi. Nah, ini bio IG. Nah, ini nanti tulis lengkap ya produk kita, ada isinya produk, terus nomor kontak, nomor HP, terus mungkin website kalau ada websitenya. Ya kalau nama hashtag ya mau nggak mau ya kita yang lagi trending. Cuma kalau di IG lagi trending apa, kasih hashtag aja. Cuma hashtag itu maksimal 30 hashtag. Jadi kalau bisa yang 10 di atas tuh yang lagi trending nggak apa-apa. Yang ini nggak, yang ini yang 20 nanti yang berhubungan dengan produk kita. Yang sisanya 10 ini ya tentang nama toko kita apa, masukin di sini. Ini yang lagi tren, ini yang available dengan produknya apa, terus ya ini yang berhubungan dengan toko kita. Ya, ini materi hari ketiga udah selesai. Ya cuma ini. Jadi nanti tiap hari kita, tiap pagi lah kita belajar. Ya mudeng nggak mudeng ya belajar aja lah. Toh itu sampai juga nggak langsung mudeng kok. Nggak ada sih yang orang belajar langsung pinter, nggak ada. Karena anak kecil pun belajar jalan tuh butuh 265 kali jatuh. Ini anak kecil belajar jalan. Jadi kalau kita baru 200 terus ngomong kamu nggak bisa jalan, nggak usah. Kita semangati aja. Samanya diri kita. Kita untuk belajar ya harus sering latihan. Karena orang bisa itu karena biasa. Ya kayak dulu kita nggak bisa packing. Ya kita kalau belajar packing ya awalnya mungkin packing 1 bisa setengah jam, sekarang packing 1 bisa 2 menit. Kalau saya karena belajar memulai dari diri sendiri, saya alami semua ya, packing sendiri, nyari orderan sendiri, nyari barang sendiri, antar paket sendiri. Pernah gitu. Saya dulu pernah puasa kapan ya? 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. 4 tahunan yang 4 tahun kecilnya Zola itu. Jadi
bulan puasa itu kalau lagi rame koyok kaki, pekerjaan saya itu dari habis sahur sampai buka puasa making koyok. Karena sekali orang order 100, 200. Kan kalau koyok itu dulu bentuknya kan ini kertas, terus isinya, terus plastik, terus sama stiker yang atasnya. Itu bentuknya tercecer, jadi kita bungkusin rapi, seret-seret. Karena kita nggak mungkin jual pretelan gitu kan. Itu saya pernah mengalami puasa lah. Kerjaan saya ya alhamdulillah dari habis sahur sampai mau buka puasa making itu. Making ya karena dulu saya sendiri gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasa sekarang saya pekerjaannya kayak gini, dinikmati aja. Saya pun pernah alami. Bahkan kalau saya dulu sendirian, ya istri saya karena dulu masih zola kecil, ya sekarang enak lah kita fasilitasnya lengkap. Dulu saya di kontrakan, tidur aja sama etalase, sama barang, sampai dulu pernah punya pembantu ngomong, "Mbak, kontrakannya sampean sama kontrakan saya bagus kontrakan saya." Pembantu ngomong begitu sama kita. Ya tapi mau nggak mau lah. Ya kita memang namanya belajar ya. Bahkan bayinya Zola tuh pernah kejatuhan tai tikus gara-gara plafonnya bolong. Pas gitu di situ. Untung nggak kemakan sama Yola. Ya untung aku lihat lah ya. Ya itu sejarah saya. Jadi kalau teman-teman sekarang masuk ke sini udah bersyukur, masuk udah disediain tempat, komputer ada, AC ada, kipas angin ada, mau minum ada, tinggal galon. Kalau mau masak ya udah disiapin magicom. Jadi kalau masih ngeluh-ngeluh ya wes lah. Jangan berharap teman-teman bisa maju, semua dari nol. Saya dulu langsing kenapa? Karena saya making sendiri, jadi gotongi. Saya pernah ingat jualan itu ngangkut sendiri kayak biospray itu. Satu mobil itu muat sekitar 2.400 botol. Jadi Avanza, jok belakang sama tengah itu tak lepas, aku masuk. Aku ya waktu itu berdua lah. Cuma kan mau nggak mau kan aku gotong-gotong, makanya waktu itu badanku masih sterek lah. Sekarang karena banyakkan duduk jadi gendut gitu. Tapi kalau masalah packing ya mau balapan sama saya masih bisa. Bahkan saya dulu bawa barang, ini motor, ini bawa kardus, ini 12 kardus bisa tak tumpuk-tumpuk, sini satu, terus ditali, terus belakang ada, terus ini ditumpuk lagi, tengah ada, belakang ini masih ditumpuk lagi. Bahkan saya pernah istilahnya nyoba making kulkas tak bawa, bisa. Kulkas yang 2 pintu itu bisa. Kenapa ya? Karena saya pernah ngalami gitu loh. Bukan ngomong, saya hari ini ngomong berdasarkan fakta. Ya kalau secara saya tanya ini beliau Mbak Lena saksi hidup, masih hidup, bukan saksi bisu karena dia bisa ngomong. Jadi kalau masalah pekerjaan ya saya udah ngalami semua. Makanya kalau saya ngomong, yuk tempatnya dibersihin ya, karena ini tempat kita kerja itu loh. Jangan sampai jorok, bau. Apalagi kita kan jual istilahnya masakan produk-produk herbal, suplemen kan. Ya kalau barangnya jorok ya orang mau minum juga udah jijik kan. Makanya yang kemarin saya bilang, anggap barang yang kita pasarkan itu adalah emas, berlian. Jangan anggap ini hanya harga 10.000, 20.000 atau 300. Anggap ini harganya jutaan. Jadi kalau ngelap ya jangan hanya mantep aja, kalau ngelap ya ngelap aja, ambil. Kalau perlu aja ngobrolin, barang besok kamu pindah ya ke
ke bos yang baru ya, ambil gitu aja. Atau kalau jalan di situ ada banyak brosur, itu jajak ngomong, brosur besok kamu pindah ke bosmu yang baru ya, atau majalah sambil ngomong. Jadi kita sugesti yang baik seperti itu. Oke, hari ini itu aja. Ada pertanyaan? Masalah mudeng atau enggak, masa bodoh dengan belajar. Jadi tiap hari nanti kita ada 13 kali pertemuan, berarti sampai 2 minggu depan kita tiap hari, tiap pagi belajar. Walaupun udah lulus, nggak ada kata nggak belajar. Saya lulus kuliah tahun 2005, ya tahun 2005 lulus. Sekarang kalau dihitung-hitung sudah 20 tahun, saya masih mau belajar. Jadi kalau buat teman-teman yang apalagi sampean baru lulus kemarin ya jangan berhenti belajar mas. Ya, kalau taruhlah sampean ya kuliah di sini sama saya. Hah? Sampean kuliah gini nih bayar, kalau saya ikut ini bayar kok ini. Ya, karena saya ikut belajar ya saya ajarkan lagi. Karena kalau kita ngajarin orang mau nggak mau kan kita belajar. Nggak ada guru yang nggak belajar dulu, tahu-tahu masuk bla enggak. Guru tuh berat loh. Besok mau pelajaran apa tuh hari ini tuh udah nyiapin loh, guru loh, seorang guru. Ya memang ada guru yang bandel yang datang cuma, teman-teman, anak-anak, nih tugas buat kalian, udah kasih keluar ngerokok apa ya. Tapi banyak juga guru yang memang mempersiapkan pekerjaan dia. Gitu. Jadi semua pekerjaan itu perlu disiapkan. Ibarat masak ya nggak mungkin langsung masak kan nyiapin dulu. Beli bahannya, terus ngupas, nyuci, baru dimasak kan. Apa ada yang beli ikan di pasar langsung masukin goreng, nggak ada kan, cuci dulu kan minimal. Kalau nggak dipeteti. Sama halnya guru pun sama, mau ngajar pun dia juga harus baca dulu, mempelajari dulu. Loh saya tuh sekarang tiap siang kalau kan baca itu loh, padahal saya sendiri pusing nggak? Pusing saya. Pekerjaan saya banyak sebenarnya. Cuma mau nggak mau saya harus belajar. Bahkan istilah-istilah gaming pun saya belajar sama Dennis. Istilah LOL itu apa, scammer itu apa, itu bahasa gaming saya belajar. Loh, biar tahu loh. Jadi anak tuh ngomong apa itu ya tahu maksudnya apa. Kalau memang maksudnya jelek ya kita kasih tahu. Itu jangan dipakai lah. Bukan bahasa gaming, jangan pakai sehari-hari. LOL, scammer, Masamba apa itu, Masama apa itu. Ya aku sebenarnya risih juga bahasa-bahasa itu, cuma kan kita juga belajar kan, mau nggak mau. Ya karena memang eranya gitu. Ya kalau bisa itu kita bisa selaras dengan kehidupan yang sekarang ini. Jadi kenapa sih dinosaurus itu punah? Karena dia nggak bisa beradaptasi dengan dunia baru. Ya kalau kita mau punah, ya kita nggak usah belajar. Makanya kayak BlackBerry kenapa nggak laku? Karena dia nggak mau beradaptasi dengan dunia Android. Akhirnya tumbang. Padahal dulu Nokia, BlackBerry, sampai BlackBerry yang Mini itu kan sudah paling canggih, sekarang udah nggak ada apa-apanya Mini. Dijual 100.000 aja nggak laku. Saya ada 2 BlackBerry itu. Kalau mau dipakai, ada 2 lagi itu. Zaman dulu belinya jutaan dulu BlackBerry. Sekarang dijual nggak laku. Dikasih orang aja nggak laku. Ada 2 BlackBerry di bawah itu. Seperti itu. Oke, dinikmatin.